Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 10 hal sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup. Bahagia itu sederhana. Pernah dengar ungkapan ini? Ungkapan tersebut memang terdengar mudah untuk dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, terkadang kita lupa bagaimana cara menjalani hidup penuh kebahagiaan. Pada dasarnya, kamu bisa membentuk kebahagiaan lewat hal-hal sederhana yang bisa kamu ciptakan sendiri. Berikut rangkuman 10 hal yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam menjalani hidup. Yang pertama, tuliskan apa yang membuat kamu bahagia setiap harinya. Rasa syukur dan kebahagiaan memiliki hubungan yang erat. Maka kamu bisa menuangkannya dengan memulai kebiasaan untuk menulis jurnal tentang hal-hal yang kamu syukuri dalam hari yang dijalani. Tulisan itu bisa berbentuk sederhana, misalnya bersyukur karena telah menyantap makanan yang lezat, bersyukur karena dapat tertawa lepas bersama teman, dan sebagainya. Kedua, memaafkan seseorang. Memang bukanlah hal yang mudah untuk memaafkan seseorang yang telah menorehkan luka pada hati kamu. Namun langkah ini dapat membuat hati kamu lebih tenang dan menghadapi hari lebih bahagia dibanding hari sebelumnya. Jika pemikiran untuk memaafkan seseorang masih terdengar sulit bagi kamu, cobalah untuk mengganti perspektifnya sebagai langkah memberi kebahagiaan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, kamu memaafkan orang lain, bukan untuk orang tersebut, namun bentuk kamu mencintai diri sendiri. Ketiga, mempersilahkan dirimu untuk merasakan kesedihan dan rasa marah. Terkadang kita menahan emosi yang bergejolak dalam diri dengan harapan rasa sakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya, kamu akan lebih merasa tenang dan bahagia ketika bisa meluapkan segala perasaan yang ada dalam hati. Bahkan riset mengungkapkan bahwa menangis adalah langkah terapi yang baik. Keempat, buang pikiran negatif jauh-jauh. Overthinking membunuhmu. Pernah dengar ungkapan ini? Berpikiran secara berlebihan dan membiarkan pikiran kamu berkelana memikirkan hal-hal buruk dapat membuat diri menjadi lebih tertekan dan jauh dari kebahagiaan. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Tulislah segala hal negatif atau pikiran-pikiran beracun kamu dalam sebuah kertas. Lalu buanglah kertas tersebut ke tempat sampah. Tindakan sederhana ini terbukti dapat meningkatkan perasaan kamu menjadi lebih baik. Kelima, luangkan waktu untuk berjalan menghirup udara segar. Jika kamu bekerja seharian di dalam ruangan, maka cobalah luangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk berjalan-jalan keluar dan menghirup udara segar. Jika dilakukan secara rutin, kamu bisa merasakan perubahan signifikan dalam menjalani hari-hari yang lebih menyenangkan. Keenam, mulai untuk membiasakan diri membatasi sosial media. Bukan rahasia lagi, jika sosial media memiliki dampak negatif pada pikiranmu. Sosial media bisa memberikan sebuah ilusi bahwa hidup seseorang dapat terlihat begitu sempurna. Hal tersebut tak jarang membuat kamu stres dan kurang bersyukur dengan hidup yang dimiliki. Cobalah untuk meluangkan waktu secara rutin untuk membatasi sosial media. Misalnya selama 1 bulan penuh kamu menghapus aplikasi sosial media dan hanya fokus pada hal-hal yang kamu jalani sehari-hari. Ketujuh, konsisten untuk berolahraga. Olahraga terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan. Kamu tak perlu melakukannya setiap hari. Mulailah dengan melakukannya 3 hari sekali secara rutin. Jika konsisten, kamu akan menemukan perubahan besar dalam hidupmu. Kedelapan, belajar untuk menolak. Pernahkah kamu terpaksa mengiyakan ajakan seseorang teman karena merasa tidak enak untuk menolak? Jika iya, maka belajarlah untuk berkata tidak dan mengutamakan keinginan dirimu sendiri. Mulailah memahami bahwa waktu kamu untuk diri sendiri sama berharganya seperti waktu orang lain. Kini saatnya kamu untuk memulai memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Kesembilan, bersikaplah baik kepada orang lain. Baiklah kepada semua orang lewat hal-hal sederhana. Mulai dari memulai senyuman kepada orang lain, menahan pintu saat orang lain lewat, mempersilahkan seseorang yang mengantri untuk maju terlebih dahulu, dan lainnya. Kebaikan adalah hal yang mudah dilakukan. Dengan memancarkan kebaikan pada orang lain, akan membawa dampak positif pada diri kamu sendiri. Kesepuluh, yang paling penting, berbaik hatilah pada dirimu sendiri. Ketika kamu sudah berusaha baik pada orang lain, kini tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu sudah cukup baik pada diri sendiri? Terkadang tanpa disadari,
kita mengkritisi diri sendiri begitu hebat dengan pikiran-pikiran jahat yang menyakitkan. Belajarlah untuk berbaik hati pada dirimu dan membuang jauh-jauh pikiran negatif tersebut. Riset menemukan menerima diri sendiri adalah kunci pada hidup yang lebih bahagia. Namun sayang, hal ini justru kebiasaan yang paling jarang kita lakukan. Kita cenderung mengkritisi dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang terjadi dalam hidup. Semangatilah diri dan mulailah untuk membiasakan diri dengan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Itulah tadi tips sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi overthinking. Agar dapat produktif dalam hidup, sebaiknya kamu harus tahu bagaimana cara mengatasi overthinking dengan baik. Tak bisa dipungkiri, overthinking bisa menjadi salah satu penghambat untuk tetap produktif dalam bekerja. Beban pikiran yang berlebihan membuat kita tidak fokus dalam kehidupan kita. Hasilnya, kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan kita yang mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana kita mengatasi overthinking? Sebelum membahasnya, kita harus mengetahui kenapa overthinking harus dihindari. Dilansir dari Indeed, menurut studi yang dilakukan oleh Journal of Abnormal Psychology 2013, terlalu banyak memikirkan masalah, kesalahan, dan kekuranganmu dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan. Ini mungkin seringkali dirasakan oleh pekerja ketika sedang melakukan suatu kesalahan. Saat ada kesalahan yang dilakukan, entah itu melalui lisan atau tulisan, ia selalu memikirkan masalah tersebut dan menimbulkan overthinking. Bahkan tidak sedikit juga orang yang melakukan kesalahan merasa insecure. Hal itu akan membuat produktivitas berkurang sebab kamu selalu terpaku dengan kesalahan tersebut. Mengurangi overthinking atau berpikir berlebihan dapat membuatmu menurunkan stres, lebih tidur nyenyak, dan otomatis berpengaruh positif terhadap kehidupanmu. Bayangkan bila kamu dapat mengatasi overthinking dengan baik. Malam hari tidur lebih nyenyak dan keesokan harinya kamu dapat menyambut pekerjaan dengan positif. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu harus tahu bagaimana cara mengatasi overthinking dengan baik. Berikut adalah cara mengatasi overthinking. Yang pertama, berpikir positif. Sebelum mengetahui cara mengatasi overthinking, sebaiknya kamu harus mengubah cara pikirmu pada suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Sebagai contoh, pada suatu hari kamu tidak disapa oleh kenalanmu saat sedang berpapasan. Nah, dalam peristiwa ini, jangan berpikiran bahwa orang itu tidak menyapamu karena ia tidak suka dengan perilakumu. Ubahlah cara pikirmu pada hal-hal positif. Misalnya, mungkin saja dia tidak menyapamu karena sedang sibuk dan buru-buru untuk pergi ke suatu tempat. Kedua, fokus pada solusi. Dilansir dari Forbes, memikirkan masalah tidak akan membantumu, tetapi memikirkan solusi dari masalah tersebut akan sangat membantu. Jangan biarkan pikiran mengarah kepada masalah yang terjadi kepada dirimu. Sebisa mungkin, alihkan untuk memikirkan solusinya. Tanyakan pada diri sendiri, langkah apa yang harus dilakukan agar dapat menyelesaikan masalah. Daripada bertanya, mengapa ini terjadi? Sebaiknya bertanya, apa yang dapat aku lakukan? Ketiga, berhenti jadi perfeksionis. Kebanyakan orang overthinking karena merasa dirinya kurang dalam menyelesaikan sesuatu, kurang cerdas, kurang rapi, kurang bagus, dan kurang-kurang lainnya. Hal itu akan menimbulkan overthinking karena kamu percaya bahwa pekerjaanmu kurang bagus. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk mengatasi overthinking adalah dengan berhenti jadi perfeksionis. Terkadang, menyelesaikan sesuatu tepat waktu lebih baik daripada membuat pekerjaan sesempurna mungkin. Keempat, awali hari dengan baik. Salah satu cara mengatasi overthinking adalah memulai hari dengan kebahagiaan. Misalnya bangun pagi, lalu menyiram tanaman, ataupun langsung sarapan. Kalau ada waktu, mungkin kamu bisa olahraga sejenak sebelum sarapan dan mandi, lalu kemudian berangkat kerja. Cara ini ampuh untuk membuat pikiran negatif yang mungkin menempel di malam hari hilang dari kepalamu. Selain itu, mengawali hari dengan baik juga menandakan bahwa kamu siap untuk bekerja. Kelima, alihkan pada kebahagiaan. Pikirkan hal-hal yang membuatmu bahagia. Misalnya, menggambar, menulis, bermain musik, atau hobi-hobi yang membuatmu dapat melupakan masalah. Dilansir dari INC, cara tersebut cukup ampuh untuk mengatasi overthinking. Sebagai contoh,
Misalkan kamu sedang mengalami overthinking di suatu tempat, maka sebaiknya pikirkan bahwa nanti saat pulang ke rumah, kamu akan menggambar atau menulis sesuatu. Selain itu, kamu juga bisa mengalihkan pikiran untuk mengambil liburan agar mengurangi pikiran yang berlebihan. Keenam, bersyukur. Seperti yang sedang disebutkan sebelumnya, kebanyakan orang overthinking merasa bahwa dirinya kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, baiknya kamu harus bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan saat ini. Daripada fokus kepada kekurangan, lebih baik fokus untuk terus mengasah skill demi menunjang karir ke depannya. Itulah dia 6 cara mengatasi overthinking yang bisa kamu terapkan supaya dapat meraih produktivitas dalam bekerja. Ingatlah, overthinking tidak akan membantumu dalam menyelesaikan masalah. Justru itu bisa membuatmu masuk ke dalam masalah yang lainnya. Apabila kamu sering merasa overthinking pada kehidupanmu, mungkin kamu bisa menuangkan keluh kesahmu dan bercerita lewat komunitas minimalis Indonesia. Minimalis Indonesia merupakan wadah di mana di dalamnya terdapat banyak sekali orang yang menerapkan gaya hidup minimalis, stoikisme, slow living, dan juga kamu bisa berdiskusi mengenai masalah dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-harimu. Kali ini kita akan membahas tentang mengetahui gaya hidup minimalis lebih jauh. Menentukan gaya hidup sama dengan menentukan arah hidup. Kita tidak boleh salah kaprah dalam memahami sebuah konsep gaya hidup. Seperti halnya gaya hidup minimalis yang kebanyakan orang salah memahaminya. Konsep gaya hidup minimalis itu sendiri merupakan hidup dengan sesedikit mungkin barang dan sesederhana mungkin. Tapi dalam penerapannya, orang seringkali salah paham atas hal ini. Sedikit di sini bukan berarti maksudnya kita terlalu hemat atau terlalu pelit akan sesuatu, tetapi memaksimalkan fungsi barang yang ada. Ada pula yang mengaku mengadaptasi gaya hidup minimalis, tapi malah jadi konsumtif. Seperti yang baru-baru ini viral, tren menata kulkas menggunakan banyak food container demi terlihat simple, ataupun memiliki rumah minimalis dengan gaya yang estetik, tapi biayanya sangat mahal. Lantas seperti apa sih gaya hidup minimalis yang sesungguhnya? Yang pertama, menghindari gaya hidup konsumtif. Tipikal orang yang mengadaptasi konsep gaya hidup minimalis sudah pasti tidak konsumtif. Dalam artian tidak mudah mengeluarkan uang demi membeli barang-barang yang hanya berupa keinginan. Gaya hidup minimalis itu sendiri hidup yang seminim mungkin dan sehemat mungkin sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Mereka yang hidup minimalis biasanya akan berpikir ulang untuk membeli sesuatu. Entah itu baju, sepatu, perabotan rumah hingga makanan, apakah akan berguna atau malah akan sia-sia dan mubazir. Maka dari itu, mereka yang minimalis cenderung lebih bisa menabung dan investasi ketimbang yang tidak. Kedua, menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Mereka yang mengadaptasi gaya hidup minimalis juga biasanya rajin bersih-bersih barang, alias menyumbangkan hingga menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Mereka paling tidak suka barang-barang yang tidak berguna dan hanya menumpuk begitu saja. Biasanya sebelum memutuskan untuk benar-benar dibuang, mereka, para penganut minimalis, akan berpikir apakah barang tersebut bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna atau tidak, atau apakah barang tersebut bisa disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Kalau benar-benar tidak ada gunanya, mereka baru akan membuangnya. Ketiga, biasanya memilih tempat tinggal yang mungil. Zaman sekarang, lahan untuk tempat tinggal memang semakin terbatas. Tidak heran kalau rumah-rumah semakin mungil ukurannya. Hal ini rupanya menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi mereka yang memilih untuk hidup minimalis. Karena mereka tidak perlu mengisi rumah yang mungil atau minimalis ini dengan perabotan dan pernak-pernik yang kurang bermanfaat. Rumah yang kecil biasanya akan membuat seseorang lebih sedikit membeli barang karena ruang yang cenderung terbatas. Keempat, cenderung membeli barang berkualitas baik demi jangka panjang. Karena gaya hidup minimalis cenderung hemat, mereka yang mengadaptasi gaya hidup ini biasanya cenderung membeli barang berkualitas baik yang digunakan untuk jangka panjang. Meskipun relatif mahal, tapi barang tersebut bisa bertahan lebih lama, hingga akhirnya tidak perlu lagi membeli barang yang sama berulang kali meskipun dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini tentunya bisa membantu dunia mengurangi limbah.
Kelima, menggunakan kembali barang yang tidak terpakai, alih-alih membeli yang baru. Salah satu yang patut kita contoh dari konsep gaya hidup minimalis adalah menggunakan atau memakai ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai daripada membeli yang baru. Misalnya botol air mineral yang sudah tidak terpakai, alih-alih dibuang dan menjadi limbah, kita bisa memanfaatkannya menjadi pot bunga gantung yang estetik. Daripada membeli pot bunga baru yang lumayan mahal, lebih baik menggunakan botol plastik bekas atau memodifikasi ban mobil bekas untuk dijadikan kursi ala kafe yang pastinya dibuat senyaman mungkin. Karena memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, mereka yang mengadaptasi gaya hidup minimalis cenderung memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Kalau bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu, kenapa harus menunggu nanti? Sama halnya dengan kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Mereka tidak akan rela kehilangan waktu yang berharga. Ketujuh, menghargai waktu, uang, tenaga, dan kualitas. Ini adalah ciri khas mereka yang memilih gaya hidup minimalis. Mereka tidak ingin membuat segala sesuatu yang menjadi sia-sia, jadi lebih baik menekan, mengurangi segala sesuatu hingga tidak ada yang terbuang sia-sia lagi. Konsep gaya hidup ini memang luas, tidak hanya terpaku untuk hemat dan sederhana. Gaya hidup minimalis juga penuh dengan pertimbangan dan perhitungan, bukan artinya pelit. Mereka tidak ingin segala sesuatu berakhir sia-sia. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.